Park Hang-seo kejutkan publik ASEAN. Intip rencana Shin Tae-yong, standarnya udah jauh di atas timnas-timnas di ASEAN. Malaysia mulai nyinyir ke Indonesia yang masih punya peluang lolos semifinal Piala AFF. Mantan pelatih Malaysia ungkap semuanya. Kebijakan AFF rugikan Indonesia. Lagi-lagi AFF menjadi koreksi besar di dunia bola ASEAN. Perjalanan timnas Indonesia menuju pertarungan di tingkat dunia bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang harus dilalui sehingga tidak mengherankan jika saat ini banyak orang merasa bangga dengan keberhasilan yang telah diraih oleh tim ini. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata di kancah sepak bola Asia. Kini, semua orang memahami bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia tergabung di grup C, yang merupakan grup yang berisi tim-tim langganan Piala Dunia. Pada awalnya, banyak orang meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim kuat tersebut. Namun, mungkin ada yang melupakan bahwa saat ini, timnas Indonesia sudah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam 2 tahun terakhir. Perkembangan skuad Garuda ini sangat terlihat, terutama setelah diperkuat oleh pemain-pemain diaspora yang baru masuk ke tim. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi. Saat ini, Indonesia berada di posisi 3 klasemen sementara dan meraih poin tertinggi di antara tim-tim ASEAN lainnya. Ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia layak disebut sebagai tim terbaik di kawasan ASEAN. Namun, meskipun banyak pencapaian yang diraih, masih ada yang skeptis dan merasa bahwa timnas Indonesia akan mengalami nasib yang sama seperti Thailand dan Vietnam yang sebelumnya gagal di edisi Piala Dunia. Media Vietnam, seperti Bang TV, bahkan menilai bahwa peluang Indonesia untuk bersaing di babak ini sangat kecil. Mereka menganggap bahwa kelolosan Indonesia ke babak ketiga hanya karena faktor keberuntungan. Hal ini tentu saja menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, yang menegaskan bahwa seharusnya semua pihak berhenti meremehkan Indonesia. Dalam pandangannya, timnas Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dan perbandingan dengan Vietnam sangat mencolok, mengingat Vietnam seolah terjebak dengan generasi yang stagnan. Bukti perkembangan yang nyata terlihat ketika Timnas U22 Indonesia mengalahkan Timnas U22 Vietnam di Piala AFF 2024. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkembang di level senior, tetapi juga memiliki potensi yang sangat besar di level junior. Berbeda dengan Thailand, yang medianya mulai mengakui bahwa Timnas Indonesia saat ini memiliki kekuatan yang terus meningkat. Pemain muda yang bertalenta, ditambah pemain yang berkarir di Eropa, semakin meningkatkan standar permainan Timnas Indonesia. Dalam situasi sulit sekalipun, seperti pertandingan melawan Arab Saudi, timnas Indonesia mampu bangkit dan menunjukkan karakter yang kuat. Setelah drawing babak ketiga keluar, banyak yang pesimis terhadap nasib timnas Indonesia, bahkan ada yang meramalkan nasib Indonesia akan sama seperti Thailand dan Vietnam yang mengalami kekalahan telak. Namun, Indonesia berhasil membuktikan prediksi tersebut salah. Dalam pertandingan melawan tim-tim besar seperti Australia dan Arab Saudi, meskipun terkadang tampil kurang konsisten, timnas Indonesia mampu meraih kemenangan penting yang menempatkan mereka di posisi yang lebih baik. Sebagai tim yang sedang berproses, Indonesia belum meraih trofi impian di Piala AFF. Meskipun demikian, perkembangan yang ditunjukkan sangat menggembirakan, apalagi pada saat Indonesia berlaga di Piala Asia. Tim ini dianggap sebagai tim termuda dan diremehkan, tetapi secara mengejutkan mampu menarik perhatian dunia dengan permainan yang menunjukkan fighting spirit yang tinggi. Ketika Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar, semua orang benar-benar terkejut dengan pencapaian ini. Ketika tampil di Piala Asia U23, meskipun awalnya menghadapi kesulitan, mental dan semangat para pemain U22 Indonesia justru semakin kuat, dan mereka bisa melaju ke semifinal. Dalam perjalanan kemarin, timnas mengalami berbagai kesulitan, termasuk kekalahan yang menyakitkan dari Irak dan hasil imbang melawan Filipina. Namun, semua itu tidak menghentikan langkah Garuda untuk bangkit dan meraih posisi yang lebih baik di babak ketiga. Walaupun Indonesia kini berada di babak ketiga, peluang untuk lolos ke Piala Dunia tetap hanya sekitar 40%, dan juga 50% untuk lolos ke babak keempat. Hal ini tentunya tergantung pada kedalaman skuad yang ada, berpotensi untuk meningkat jika ada tambahan pemain berkualitas. Dalam hal ini, Pula Romani, sebagai amunisi baru, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Skuad Indonesia saat ini memiliki komposisi yang dapat bersaing, terutama di lini belakang dengan adanya pemain-pemain berkualitas seperti Kevin dan Misil. Namun, tetap perlu diingat untuk tidak berlebihan dalam berperasaan optimis, karena target awal adalah lolos dari fase grup.
Media Vietnam, seperti BJTV, tetap optimis bahwa peluang timnas Indonesia sangat tipis. Media tersebut berpendapat bahwa seandainya Vietnam tidak mengalami penurunan performa, maka mereka yang seharusnya lolos ke babak ketiga, bukan Indonesia. Piala Dunia 2026 di Asia Tenggara kini berada di pundak timnas Indonesia, tetapi tantangannya tetap sangat besar untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Indonesia mendapat keuntungan karena Vietnam dalam kondisi yang kurang stabil di bawah asuhan pelatih Filippo Tossini. Merespons pernyataan-pernyataan media Vietnam, Park Hang-seo tegas menyatakan bahwa Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang tak bisa diabaikan. Ia meminta media Vietnam untuk tidak meremehkan permainan Indonesia. Dengan adanya pemain diaspora yang berkualitas tinggi, timnas Indonesia menunjukkan potensi yang luar biasa dalam mengembangkan pemain muda mereka. Meskipun dipenuhi beberapa tantangan, banyak pihak mulai mengakui bahwa Indonesia patut diperhitungkan di kancah internasional. Perjalanan panjang yang dilalui timnas Indonesia memperlihatkan betapa pentingnya terus berbenah demi meraih cita-cita sepak bola yang lebih tinggi. Media-media mengamati dengan seksama bagaimana timnas Indonesia bertransformasi menjadi kekuatan sepak bola yang tak boleh dipandang remeh di kawasan ASEAN. Ketika semua pihak bersatu, baik dari segi dukungan maupun pengembangan, timnas Indonesia tidak akan terlalu jauh dari mimpi untuk berpartisipasi pada Piala Dunia. Meskipun proses menuju tujuan jangka panjang ini masih jauh, Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan. Semua pihak di PSSI diharapkan dapat konsisten dalam mempertahankan perkembangan ini, termasuk dalam melakukan perubahan yang diperlukan untuk segera bersaing di level yang lebih tinggi. Penting untuk diingat agar tidak mudah terpancing dalam konflik internal yang bisa mengganggu progres yang sudah dicapai. Jika semua pihak bersatu, timnas Indonesia bisa menjadi representasi yang kuat bagi negara di kancah sepak bola dunia. Di kesempatan yang sama pula, Malaysia mulai nyinyir ke Indonesia yang masih punya peluang lolos semifinal Piala AFF. Hari ini, kita mendapat berita mengecewakan bagi pecinta sepak bola Malaysia, bahwa timnas Malaysia secara resmi dinyatakan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Skuad yang dijuluki Harimau Malaya ini terpaksa menerima kenyataan pahit setelah menempati posisi ketiga dalam klasemen grup A Piala AFF 2024 dengan total 4 poin, usai menyelesaikan 3 pertandingan yang telah mereka jalani sejauh ini. Pemilihan pelatih Pau Marti Vicente untuk menahodai tim ini membawa harapan baru bagi para penggemar sepak bola di Malaysia. Namun sayangnya, hasil yang diperoleh tim tidak sebanding dengan ekspektasi. Pada klasemen saat ini, timnas Malaysia tertinggal 2 titik dari 2 tim lain, Thailand dan Singapura, yang menduduki posisi pertama dan kedua grup A. Namun, perlu dicatat bahwa Thailand dan Singapura baru memainkan 2 pertandingan, jadi mereka memiliki peluang untuk menambah poin. Hal ini tentu sangat merugikan posisi timnas Malaysia, karena mereka akan tertinggal 3 poin. Dengan 1 pertandingan tersisa, tampaknya peluang Malaysia untuk melaju ke semifinal semakin menipis. Menyusul hasil dari pertandingan Singapura dan Thailand, kondisi timnas Malaysia menjadi semakin sulit. Misalnya, jika pertandingan tersebut berakhir tanpa kemenangan bagi salah satu tim, maka Thailand dan Singapura masing-masing akan memiliki 7 poin. Dengan demikian, Malaysia akan tetap di posisi ketiga dengan 4 poin. Ini berarti, tanpa ada hasil imbang, Malaysia tidak hanya tertinggal 3 poin, tetapi juga tidak memiliki jaminan akan lolos seandainya mereka mengalahkan Singapura pada matchday terakhir. Rekapitulasi poin sangat penting dalam situasi seperti ini. Timnas Malaysia masih memiliki kesempatan untuk menyamai perolehan poin Thailand dan Singapura jika mereka berhasil meraih kemenangan saat bertemu Singapura pada matchday penutup grup A yang dijadwalkan pada Jumat, 20 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika itu terjadi, maka ketiga tim akan sama-sama mengantongi 7 poin. Namun, perbedaan gol menjadi faktor penentu berikutnya, yang mungkin menjadi batu sandungan bagi Malaysia. Saat ini, Thailand memimpin dengan selisih gol O11, sementara Singapura memiliki selisih gol C4, dan Malaysia berada di posisi paling bawah dengan selisih gol 0. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, timnas Malaysia harus meraih kemenangan dengan margin setidaknya 3 gol atas Singapura. Hanya dengan cara ini, Malaysia bisa menggusur Singapura dari posisi kedua dan berkesempatan melaju ke babak semifinal. Ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat Singapura adalah tim yang terhitung kuat dengan pertahanan solid. Namun, ada juga skenario lain yang dapat membantu Malaysia. Jika pada hari ini, dalam duel antara Thailand dan Singapura, salah satu dari tim tersebut keluar sebagai pemenang, hal ini akan membawa keuntungan bagi timnas Malaysia. Misal, jika Thailand mampu mengalahkan Singapura, Malaysia hanya tinggal membutuhkan kemenangan dengan selisih gol berapapun saat bertemu Singapura di laga pamungkas mereka untuk bisa memastikan tempat di semifinal.
Secara keseluruhan, situasi ini sangat dinamis dan tergantung pada hasil pertandingan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, mantan pelatih Malaysia terheran-heran melihat timnas Indonesia jadi sorotan dunia, malah bilang kalau level skuad Garuda itu sebenarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia dalam dunia sepak bola menjadi sorotan global. Perhatian ini tidak hanya berasal dari penggemar sepak bola dalam negeri, tetapi juga dari berbagai kalangan internasional. Mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Sue, pun memberikan pandangannya mengenai fenomena ini. Dalam pengamatannya, Ong Kim Sue mendapati banyak kemajuan yang dilakukan oleh skuad Garuda, dan ia mengakui bahwa pencapaian yang diraih oleh Indonesia dalam sepak bola saat ini sangat mengesankan. Salah satu capaian paling menonjol dari timnas Indonesia adalah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini tentunya merupakan suatu prestasi yang membanggakan, mengingat jalan menuju kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia ini penuh tantangan. Dalam putaran ketiga, timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pada matchday pertama, timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi, yang merupakan salah satu tim kuat di Asia. Selanjutnya, pada laga kedua, skuad Garuda kembali menunjukkan performa solid dengan menahan imbang Australia 0-0. Hasil-hasil ini tentunya sangat berarti bagi perkembangan sepak bola Indonesia, mengingat tim lawan tersebut merupakan negara-negara yang memiliki reputasi tinggi dalam dunia sepak bola. Hal ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia juga telah mampu bersaing dengan tim-tim yang kerap tampil dalam turnamen Piala Dunia, menandakan sebuah kemajuan yang luar biasa. Dalam pencapaian ini, peran pelatih Shin Tae-yong tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia pada tahun 2019, Shin Tae-yong telah menerapkan beragam strategi dan pendekatan dalam melatih. Ia berhasil membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia, dengan memperkenalkan berbagai metode pelatihan dan pengelolaan tim yang lebih modern dan efektif. Salah satu langkah menonjol yang diterapkan oleh Shin adalah mendatangkan pemain yang berasal dari diaspora atau keturunan. Kehadiran para pemain keturunan ini tentu memberikan dampak positif terhadap kualitas permainan timnas Indonesia. Mereka membawa pengalaman dan skill yang dapat meningkatkan daya saing tim, serta memberikan warna baru dalam formasi dan strategi yang diterapkan. Oleh karena itu, tidak heran jika saat ini timnas Indonesia kerap menjadi perbincangan di level internasional, berbicara tentang bagaimana mereka mampu menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Melihat perkembangan signifikan ini, mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Sue, memberikan komentar yang cukup menarik. Menurutnya, kualitas timnas Indonesia saat ini telah bergeser ke level yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan timnas Malaysia. Dalam pendapatnya, ia mengakui bahwa skuad Garuda kini lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan tim-tim yang sebelumnya dianggap unggul. Pasukan timnas Indonesia tidak dapat disangkal baik di level senior maupun tim di bawah 23 tahun. Mereka menunjukkan kualitas yang berbeda, terutama dalam hal pemain muda, ungkap Ong Kim Sue saat diwawancara. Ong Kim Sue juga menyampaikan keyakinannya bahwa perkembangan yang terjadi di dalam timnas Indonesia saat ini akan memberikan keuntungan besar di masa depan, terutama untuk skuad senior. Ia menekankan pentingnya keberadaan pemain muda yang memiliki potensi untuk membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Ini akan memberi jangka panjang untuk timnas Indonesia senior, berada dalam satu level yang lebih tinggi, jelasnya. Di sisi lain, ketika ditanya mengenai kondisi timnas Malaysia, Ong Kim Sue secara jujur mengungkapkan bahwa timnya sedang menghadapi beberapa masalah yang cukup serius. Dia mengakui bahwa situasi internal timnas Malaysia tidak sebaik timnas Indonesia saat ini. Di Malaysia, semuanya tidak begitu bagus, ujarnya dengan nada yang cukup pesimis. Ia menekankan bahwa kurangnya dukungan dari klub-klub sepak bola di Malaysia terhadap tim nasional menjadi salah satu penyebab utama mengapa timnas Malaysia kesulitan untuk berkembang dengan baik. Berbeda dengan Indonesia, di mana terlihat adanya keselarasan antara klub-klub sepak bola dan timnas. Dukungan yang kuat dari klub-klub di Indonesia berkontribusi terhadap perkembangan positif skuad Garuda. Kita tahu pasukan kebangsaan Malaysia tidak semestinya konsisten seperti timnas Indonesia. Setiap klub di Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap timnas, sementara di Malaysia masih terdapat banyak isu yang menghambat persiapan tim, ungkap Ong Kim Sue. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Malaysia, dan jika tidak segera diatasi, bisa berpengaruh pada kinerja dan pencapaian tim di masa depan. Dapat dilihat bahwa perbandingan yang dilakukan oleh Ong Kim Sue bukan hanya menunjukkan saling menghargai antar kedua tim, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya membangun basis yang kuat dalam sepak bola, baik dari segi klub maupun tim nasional. Dengan semua perkembangan yang terjadi, menjadi menarik untuk mengamati bagaimana perjalanan kedua negara ini dalam dunia sepak bola.
Timnas Indonesia, dengan segala pencapaian dan kemajuan yang ditunjukkan, tampaknya sedang menuju fase pertumbuhan yang positif. Jika dilihat dari segala aspek, termasuk dukungan, pengembangan bakat muda, serta kepemimpinan yang tepat, ada peluang besar bagi Indonesia untuk terus berkiprah di tingkat dunia. Keberhasilan yang diraih oleh Timnas Indonesia saat ini memberikan harapan bagi para supporter dan pecinta sepak bola di tanah air, serta menjadi inspirasi bagi perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Semoga, dengan kerja keras dan dedikasi dari semua pihak, Timnas Indonesia dapat melanjutkan langkah positif ini, dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah salah satu kekuatan baru di ranah sepak bola internasional. Di kesempatan yang sama pula, ketidakadilan kebijakan AFF benar-benar rugikan Indonesia. Hal ini membuat publik bola ASEAN ramai-ramai koreksi AFF. Pertarungan yang mendebarkan di pentas sepak bola ASEAN semakin mendekati puncaknya. Timnas Indonesia kini berada dalam posisi yang cukup krusial dalam grup B Piala AFF 2024. Situasinya mirip dengan permainan berisiko tinggi, di mana setiap keputusan dapat membawa konsekuensi besar. Pada satu sisi, Timnas Garuda akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan, Solo, pada tanggal 21 Desember 2024. Meskipun mereka memiliki peluang untuk menang, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Regulasional Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, berpotensi menjadi penghalang bagi Indonesia, meski mereka berhasil meraih kemenangan. Sementara itu, di lokasi berbeda, Myanmar akan bertandang ke Vietnam. Dua laga tersebut sangat menentukan nasib kelolosan ke semifinal. Hanya ada dua tim teratas dalam grup yang diizinkan melanjutkan ke babak berikutnya. Saat ini, situasi di grup B cukup kompleks. Timnas Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina telah bertanding dalam 3 pertandingan, kecuali Laos, yang telah melakoni 4 laga. Laos, sayangnya, tidak memiliki kesempatan lagi untuk lolos ke fase selanjutnya, mengingat posisi mereka saat ini yang terjebak di dasar klasemen. Pada pertandingan yang digelar sebelumnya, Filipina berhasil menahan Vietnam dengan skor imbang 1-1, sementara Myanmar mencatatkan kemenangan 3-2 atas Laos. Hasil tersebut mengubah pola klasemen di grup B. Vietnam kini memuncaki klasemen dengan total 7 poin, diikuti oleh Timnas Indonesia dan Myanmar yang memiliki 4 poin, serta Filipina dengan raihan 3 poin. Laos, sayangnya, sudah tidak dapat berharap lagi dengan hanya 2 poin. Namun, bagaimana sebenarnya peluang Timnas Indonesia untuk lolos meskipun mereka meraih kemenangan melawan Filipina? Secara teoritis, sebuah kemenangan adalah hal yang baik, tetapi masih ada variabel lain yang harus diperhatikan. Jika Myanmar berhasil mengalahkan Vietnam, maka meskipun Indonesia memenangi pertandingan melawan Filipina, nasib mereka tetap terancam. Mari kita lihat skenario yang mungkin terjadi. Misalnya, jika Timnas Indonesia menang atas Filipina dengan skor tipis 1-0, dan di saat yang sama Myanmar mampu menundukkan Vietnam dengan skor 2-0, maka Indonesia akan terpaut dalam memperebutkan posisi semifinal. Hal ini menjadi sangat ironis, mengingat Indonesia telah menjalani pertandingan dengan baik, tetapi hasil di lapangan tidak akan menguntungkan mereka sesuai regulasi yang berlaku di AFF. Dalam regulasi AFF, terdapat kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat tim di setiap grup. Kriteria ini dapat membuat situasi menjadi sedikit rumit bagi Timnas Indonesia. Berikut adalah 3 poin utama dalam regulasi tersebut. 1. Jumlah poin. Tim dengan poin terbanyak di semua pertandingan grup akan mendapatkan prioritas lebih tinggi. 2. Selisih gol. Selisih gol yang tercipta dalam semua pertandingan grup juga menjadi faktor penentu. 3. Jumlah gol yang dicetak. Tim yang mampu mencetak gol terbanyak dalam semua pertandingan grup akan diutamakan. Dengan demikian, jika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Filipina, mereka harus berharap Myanmar tidak bisa meraih kemenangan atas Vietnam. Saat ini, baik Timnas Indonesia maupun Myanmar memiliki selisih gol yang identik, yaitu 0, dan produktivitas gol yang sama, yaitu masing-masing mencetak 4 gol. Jika Indonesia meraih kemenangan dengan angka kecil namun Myanmar mendapatkan hasil yang memuaskan, Timnas Garuda dapat saja tersingkir. Bayangkan jika Myanmar memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Situasi ini berarti Myanmar akan memperoleh 7 poin dengan selisih gol lebih baik dibandingkan Indonesia. Dengan demikian, meski Indonesia berhasil mendulang 3 poin, mereka tetap akan tersingkir dari kompetisi dalam grup yang sama dengan Vietnam dan Myanmar yang sama-sama mengumpulkan 7 poin. Lalu, bagaimana jika skenario lain terjadi? Jika Timnas Indonesia bisa menjebol gawang Filipina dengan skor lebih besar, misalnya 3-1, sementara Myanmar kalah dari Vietnam, maka Indonesia akan melaju ke semifinal.
Skenario ini kembali menunjukkan betapa kompleksnya dinamika yang terjadi bila mempertimbangkan regulasi yang ada dan berapa banyak faktor yang mempengaruhi kelolosan. Tetapi, ada satu skenario lagi yang bisa menjadi harapan bagi timnas Indonesia. Apabila Indonesia ditahan imbang oleh Filipina, mereka masih memiliki kesempatan untuk lolos asalkan Myanmar takluk dari Vietnam. Ini adalah bentuk gambaran yang cukup rumit mengenai bagaimana sebuah tim bisa berlaga di pentas bergengsi Piala AFF 2024, tetapi harus diperhadapkan dengan regulasi yang kadang terasa tidak adil. Menghadapi pertandingan krusial ini, timnas Indonesia tentunya tidak dapat hanya berpatokan pada hasil akhir melawan Filipina. Timnas Garuda harus berdoa agar pada saat bersamaan, Vietnam berhasil mengatasi segala tantangan yang ada dan dapat meraih hasil positif melawan Myanmar. Sebagaimana kita ketahui, sepak bola bukan hanya tentang hasil di lapangan, tetapi juga tentang taktik, strategi, serta keberuntungan. Para pemain dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus menghadapi semua tekanan ini dengan kepala tegak, merencanakan strategi terbaik untuk meraih kemenangan. Dengan ketidakpastian yang ada, harapan akan kelolosan Indonesia ke semifinal akan tetap terjaga, walaupun di sisi lain regulasi yang ada terkadang tidak mendukung. Dengan semua skenario dan tekanan yang ada, satu hal pasti, Piala AFF 2024 penuh dengan intrik dan ketegangan, dan para penggemar serta masyarakat menantikan bagaimana timnas Indonesia akan menghadapi tantangan ini. Apakah mereka akan berhasil mengukir sejarah baru sebagai tim yang dapat lolos ke semifinal? Atau justru sebaliknya, terjebak dalam komplikasi yang disebabkan oleh regulasi? Hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan ini. Selalu ikuti kabar timnas Garuda ya. SPS TV, medianya anak bangsa.